Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Rektor, Pak Profesor Suharnomo, kalau beliau ini profesor beneran, kalau saya profesor, protolan GP Ansor. Dan Pak Kepala KSP, Pak Dr. Kodari, senior saya, Pak Daryono, Wakil Menteri Pertanian, Pak Wagub, Bapak Gus Yasin yang kami hormati, dan saudara-saudara mahasiswa yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan bersyukurlah kalian semua adik-adik itu menjadi mahasiswa. Tidak semua orang di dunia ini bisa menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu makhluk yang paling istimewa di muka bumi ini. Saking istimewanya mahasiswa, Tuhan itu mengambil semua maha. Ada maha adil, ada maha guru, ada maha ilmu, ada maha bijaksana, tapi ada satu maha yang tidak diambil oleh Tuhan, yaitu mahasiswa. Artinya apa? Artinya Tuhan itu mempercayakan proses perubahan sosial itu diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa, kata Van Niel, seorang sejarawan, dalam bukunya The Elite of Modern of Indonesia, adalah bagian dari kaum terdidik. Dan tidak ada perubahan di dunia tanpa melibatkan kaum terdidiknya. Sekali lagi bravo buat mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Diponegoro. Tepuk tangan bersama. Saudara-saudara sekalian, di dalam Astacita setidaknya ada 4 program yang itu sifatnya crowding out, saling tabrakan satu sama lain dalam hal berebut tentang lahan. Pertama, ketahanan pangan, yang komandannya adalah Pak Menteri Pertanian, hadir di sini Pak Wakil Menteri Pertanian. Di dalam ketahanan pangan mutlak dibutuhkan lahan. Karena lahan tidak ketahanan pangan, tidak mungkin tanaman itu ditanam di ruang angkasa. Pasti yang namanya ketahanan pangan, tanaman itu harus ditanam di tanah. Maka sawah harus dipertahankan. Namun pada satu sisi, di dalam Astacita sudah ada program namanya hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi, saudara-saudara sekalian, maka butuh namanya pabrik. Kalau kita bicara pabrik, maka butuh kawasan industri. Kalau kita butuh kawasan industri, maka butuh lahan. Dan lahan yang diincar oleh pelaku kawasan industri biasanya adalah sawah. Karena itu sepanjang jalan dari Grobogan menuju Semarang, kanan kirinya yang dulunya sawah sekarang sudah banyak berubah menjadi kawasan industri. Sepanjang jalan dari Demak menuju Semarang, kalau dulu saya jalan dari Kudus ke Semarang, dulunya adalah hijau royo-royo, dulunya adalah sawah semua, sekarang sudah banyak yang berubah menjadi industri. Ini crowding out satu sama lain, antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Nomor 3, di dalam Astacita juga ada satu program yang juga membutuhkan lahan, yaitu adalah membangun 3 juta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau 3 juta rumah dibangun untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, saudara-saudara sekalian, tentu komponen utama yang paling mahal
di dalam rumah adalah tanah. Karena itu kalau kita ingin jualan rumah dengan murah, maka yang dicari pertama kali adalah tanah yang murah. Dan tanah yang murah dan infrastrukturnya terjangkau, lagi-lagi yang menjadi korban adalah sawah. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, di dalam Asta Cita juga membutuhkan ada satu program namanya ketahanan energi. Kalau kita bicara ketahanan energi, kalau kita energi yang tidak bisa kalau kita bicara masalah energi, kalau kita mengacu energi yang tidak bisa diperbaharui, mengandalkan energi fosil, kandungannya sudah menipis. Sehingga saya berani mengatakan Indonesia selama masih mengandalkan energi fosil tidak akan bisa swasembada energi. Karena itu untuk bisa swasembada energi, saudara-saudara sekalian, mau tidak mau harus ada migrasi dari energi fosil menjadi energi yang bisa diperbaharui atau green energy. Dan kalau kita bicara green energy, maka sumber utamanya adalah tanaman. Bisa etanol dari tebu, bisa etanol dari singkong, bisa biofuel dari kelapa sawit. Dan itu juga membutuhkan lahan. Lebih tanaman untuk energi ini. Biasanya lahan yang disasar adalah hutan. Ketika hutannya disasar, kemudian hutannya dilepaskan, hutannya kemudian dibabat dengan tidak disertai dengan ekosistem tata ruang yang baik, maka yang terjadi hari ini adalah banjir di mana-mana. Banjir di Sumatera Barat, banjir di Sumatera Utara, banjir di Aceh ini adalah salah satu bentuk bagaimana pola ruang yang tidak sesuai dipaksakan secara ilegal oleh pelaku-pelaku industri. Di sini membutuhkan konsepsi ketegasan tata ruang yang berkesinambungan. Menteri ATR Tata BPN, kementerian ini berkewajiban untuk mengatur ini secara seimbang, adil dan transparan. Kalau kita bicara tanah di Indonesia supaya tidak crowding out, saudara-saudara sekalian, di Indonesia ini ada 190 juta hektar tanah di Indonesia. Terbuat dari 120 juta berupa hutan, 70 juta berupa APL atau non hutan. Dari yang APL non hutan ini, saudara-saudara sekalian, 46%-nya atau sekitar 38 juta, 46%-nya atau sekitar 34 juta bentuknya dalam bentuk HGU dan HGB, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Nah, struktur ketidakadilan tanah ini di Indonesia saat ini yang sedang kita perbaiki, yang menciptakan ketimpangan sosial, menciptakan ketidakadilan, dan menciptakan tingginya dan panjangnya, gedenya angka Gini rasio kita. Kenapa? Karena 34 juta hektar lahan tanah yang berupa HGU dan HGB se-Indonesia ini, kalau kita telusuri pemegang sahamnya dalam PT-PT tersebut, kalau kita telusuri beneficiary ownership-nya pemegang saham PT-PT pemegang HGU dan HGB tersebut, di Indonesia ini hanya 60 keluarga, saudara-saudara sekalian. Ada satu keluarga yang menguasai tanah di Indonesia dalam bentuk hak guna usaha, dalam bentuk hak guna bangunan, dalam bentuk izin IPPKH, termasuk izin hutan tanaman industri, 1,8 juta hektar. Sementara pada sisi yang lain, kami yakin seyakin-yakinnya, di antara mahasiswa Undip ini ada yang orang tuanya petani, mencari tanah setengah hektar
entah di Ngawi atau di Gerobokan atau di Demak, untuk menjadi buruh tani masih kesulitan. Karena itu saudara-saudara sekalian, negara harus memastikan ada keadilan dalam distribusi lahan kalau Indonesia ingin dientaskan kemiskinan. Karena itu saudara-saudara sekalian, kami menerima mandat dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan 3 syarat. Kami harus melakukan tata ulang pemberian HGU, hak guna usaha, dan HGB kepada para pengusaha-pengusaha dengan menggunakan prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan, yang kedua adalah prinsip mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan sosial. Namun pada sisi yang lain kita juga harus menjaga prinsip keberlanjutan ekonomi. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau ini tidak dilakukan akan terjadi konflik sosial. Kenapa? Karena hampir semua konflik sosial, hampir semua perang dunia kedua, perang dunia ke-1, semua terjadi akibat konflik lahan dan konflik yang berhubungan konflik agraria. 90% konflik sosial di Indonesia disebabkan karena konflik agraria, dan itu disebabkan karena distribusi lahan yang tidak berkeadilan. Kami sebagai Menteri ATR BPN atas perintah Bapak Presiden Prabowo harus berdiri tegak di atas keadilan rakyat untuk menjamin itu semua. Dan itu harus kita tegakkan. Kenapa? Karena kita semua mengurus tanah ini hakikatnya adalah mengurus umat manusia. Karena manusia dilahirkan dari tanah, kemudian dikembalikan ke tanah, dan akan dibangkitkan dari tanah lagi dalam kehidupan yang berbeda. Demikian yang bisa kami sampaikan presentasi ini, semoga bisa memberikan motivasi kepada adik-adik semua. Karena topiknya hari ini adalah Indonesia punya kamu, maka kami dari Kementerian ATR BPN mengundang kepada alumni planologi dari Universitas Diponegoro untuk bekerja dan mengabdi di Dirjen Planologi di tempat kami. Karena Indonesia punya kamu, kami mengundang lulusan geodesi untuk bekerja di tempat kami. Kami mengundang Fakultas Hukum untuk bekerja di tempat kami, wabil khusus yang kemudian fokus pada hukum-hukum pertanahan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih banyak Pak Nusron Wahid. Tapi mohon untuk tetap bersama kami di atas panggung, Pak Nusron. Dialognya belum selesai. Terima kasih Pak Nusron atas pemaparan yang sangat informatif. Baik, tapi kalau misalnya kita dengar tadi salah satu kebijakan-kebijakan yang atau implementasi yang sudah ditelurkan oleh kementerian yang Bapak pimpin.